Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya Slamet Hadi Wibowo, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini saya meminta izin untuk memaparkan pelajaran kelas 5 bab kedua, yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Pada dasarnya ada 3 sub pokok pembahasan di bab kedua ini. 3 pokok tersebut adalah: yang pertama, mari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran yang terpuji. Baik, mari kita awali hari ini dengan basmalah dan dilanjutkan Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita berdoa kali ini dapat barokah dan dapat manfaat yang luar biasa. Tentunya manfaat tersebut dapat kita menjadikan suatu ganjaran yang bisa mengantarkan kita ke surga, bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, bisa kita mulai secara langsung. Pak Guru bisa minta tolong bisa diambil buku kurikulum 13-nya supaya bisa kita simak dan kita paparkan secara jelas dan terperinci ya. Oh iya, halaman 13. Halaman 13 untuk mari mengenal Allah. Sudah? Ya. Sambil menunggu, Pak Guru sampaikan dulu. Sebenarnya dalam mencari ilmu perlu bersabar, disiplin. Dari itulah kita akan menjadi sebuah karakter yang luar biasa. Ya. Sudah? Sudah dibuka? Oh, ya. Langsung saja halaman 13. Di halaman 13 di buku kurikulum 13 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh pemerintah, di situ terdapat bab bagian mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari mengenal Allah Subhanahu wa taala dilihat dari 2 aspek itu. Satu aspek melalui Asmaul Husna, yang kedua melalui perbuatan yang terpuji. Yang pertama saja ya, langsung melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Asmaul Husna artinya nama-nama baik bagi Allah. Pada pembahasan kali ini Pak Guru akan membahas 4 saja ya. Tolong nanti diperhatikan dengan sangat cermat supaya 4 ini bisa menjadikan pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang luar biasa ya. Yang pertama adalah Al-Mumit, artinya adalah Allah yang maha mematikan. Jadi tidak ada satupun zat yang bisa mematikan makhluknya. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Hanya Allah yang bisa mematikan. Pak Guru bisa mati karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Semua yang ada di dunia bisa hancur, bisa mati karena Allah taala. Jangan sampai kita memaknai sesuatu yang salah. Oh, dia mati karena obat. Jangan. Obat itu cuma sebab munasabab, sebab saja. Pada sesungguhnya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mematikan orang atau mematikan makhluknya. Ya, saya kira cukup untuk yang mematikan. Terus Al-Hayyu. Al-Hayyu Allah maha menghidupkan. Al-Hayyu Allah maha menghidupkan. Jadi yang menghidupkan segala sesuatunya Allah. Karena Allah sendiri maha hidup. Tidak ada sesuatu makhluk kalau dia nanti akan mati, kemudian dia menciptakan, pasti ciptaannya tidak akan kekal. Maksudnya tidak akan sempurna. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan. Karena Allah yang hidup, maka menciptakan sesuatu yang hidup. Itu wajar, lumrah. Tapi kalau makhluknya yang bisa mati, tidak masuk akal kalau mau menciptakan sesuatu yang hidup. Paling yang hidup sebentar saja dalam waktu beberapa kurun waktu, tapi dinamakan peralatannya seperti HP, Android dan yang lain sebagainya itu hidup, tapi bukan hidup pada arti sesungguhnya. Yang hidup di arti sesungguhnya adalah kompleksitas, yaitu memiliki kesempurnaan yang luar biasa ya. Yang hanya bisa melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Allah maha mandiri. Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan yang lain.
Kita berdoa, kita sholat, itu tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan takdir kita. Kita berdoa, kita sholat, adapun doa dan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, itu karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempunyai sifat jaiz. Bukan karena kita sholatnya baik, bukan kita karena berdoanya baik, tapi kita wajib ya berdoa dengan baik dan sholat dengan baik, itu wajib. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya kita terus merasa baik, itu jangan sampai seperti itu. Tidak boleh. Jadi sudah sewaktunya kita melaksanakan kewajiban dengan baik dan dengan disiplin, maka jangan kita anggap itu semua dari diri kita, karena semuanya dari Allah. Allah yang Maha Mandiri, Allah Al-Qayyum. Ya, paham ya anak-anakku ya? Jadi jangan sampai kita bisa mandiri terus kita bisa sombong. Aku berdoanya baik sehingga aku dikabulkan semua doanya. Jangan sampai seperti itu. Karena Allah yang mengabulkan. Allah itu mempunyai sifat jaiz. Jaiz itu Allah bebas berkehendak. Karena Allah berdiri sendiri, Al-Qayyum. Lanjut ya. Tadi Pak Guru kan janji ada 4. Coba tadi apa saja? Betul sekali, Al-Mumit. Yang kedua apa? Al-Hayyu, betul sekali. Yang ketiga apa? Al-Qayyum ya. Yang keempat apa? Ini yang keempat belum ya. Yang keempat adalah Al-Ahad. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah, kata Abu Bakar As-Siddiq, itu bisa membuka langit. Tapi langit juga bisa tertutup dengan kemusyrikan kita. Jangan sampai kita musyrik. Musyrik itu percaya kepada selain Allah. Contoh, kita terlalu mengagumkan HP yang menyimpan banyak data. Terus ketika HP ketinggalan, kita merasa pusing. Waduh, bagaimana itu datanya di HP? Terus kita cemas. Jangan sampai. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu kapan saja. Jangan sampai kita terkecohkan oleh alat-alat yang tidak ada harganya. Sebenarnya tidak ada harganya. Semua di dunia itu yang maha besar, yang maha mahal, Allah Subhanahu wa taala. Semua tergolong bisa diperjualbelikan dengan harga yang murah. Tapi ayat-ayat Allah itu sangat luar biasa. Maka dari itu Pak Guru menghimpun dengan Al-Ahad. Kalian bisa sadar dalam membaca Al-Quran, sadar dalam menghafal Al-Quran, sadar dalam memahami Al-Quran. Pahami Al-Quran supaya kalian tambah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah nggak butuh kasih sayang kita, tapi kita yang butuh. Dengan kita menyayangi, Allah akan menyayangi kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh kita, tapi kita yang butuh. Ya, itu cara mengenal Allah. Allah tidak butuh makhluknya, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keliru ya, anak-anak ya. Itu. Jadi melalui Asmaul Husna sudah cukup ya. Sekarang mengenal Allah dengan perbuatan terpuji. Kita mengenal Allah bisa dengan perbuatan terpuji. Semisal kita menjaga perbuatan kita agar selalu baik. Karena apa sesungguhnya? Allah selalu melihat. Kita mengenal Allah yang selalu melihat, maka kita selalu menjaga perbuatan kita. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai kita bersifat ego sesuai dengan harapan kita. Jangan, karena Allah yang menentukan. Tidak baik seperti itu. Kalau kalian mempunyai sifat yang terpuji, maka sifat maklum yang ada pada diri kalian akan timbul, akan hidup, akan ada. Karena kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru pernah belajar, melihat Allah Subhanahu wa taala itu disebut ihsan. Berbuat baik kepada sesama disebut muhsin. Itulah Pak Guru pernah belajar seperti itu. Ayatnya Al-Qur'an, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Man sapa wonge, man atau orangnya aslama sing pasrah wajhahu dengan menghadapkan wajahnya lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin dan dia berbuat baik kepada sesama, kepada alam semesta, kepada manusia. Falahu maka ajruhu ganjarane wala khaufun, orang ono takut, orang ono wedi, ndak ada takut.
Karena dia punya Allah. Sekalipun ada perampok, sekalipun ada setan atau apapun, enggak pernah takut dia. Karena dia punya Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan dia tidak pernah sedih. Buat apa sedih? Allah yang sudah tentukan semua. Optimis saja kita akan masuk surga. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Kita semua akan masuk ke surga, bertemu dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan orang-orang yang jujur, bertemu dengan para syuhada, bertemu dengan para tabiin, bertemu dengan orang-orang yang soleh di akhir zaman itu. Orang yang soleh itu orang umat yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad yang terbaik. Ya, itu ya. Dengan amal terpuji, insya Allah umat akhir zaman ini akan menjadi umat yang terbaik karena sudah disampaikan oleh malaikat Jibril dulu. Pada waktu 6 Masehi dulu, Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril, diberi informasi bahwa umat yang terbaik adalah umat akhir zaman. Karena umat akhir zaman mampu mengenang Nabi Muhammad, mampu mengenang apa nih? Bukan wajahnya, tapi yang paling utama adalah akhlaknya, kejujurannya yang dikenang oleh umat akhir zaman. Sehingga umat akhir zaman akan menjadi umat yang terbaik, dan umat akhir zaman tentunya akan banyak sekali, termasuk anak-anakku sekalian ya. Insya Allah juga Pak Guru juga berdoa semoga menjadi umat akhir zaman yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Terus itu pokok sesi yang pertama. Tugasnya adalah satu, tadi nanti bisa mencari teks Asmaul Husna dan doanya bisa difoto di WA atau dikumpulkan langsung ke sekolahan boleh, bisa. Supaya ditandatangani sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kamu mau mengamalkan tadi lu Asmaul Husna lu. Mengamalkan Asmaul Husna. Setelah itu nanti kamu baca setiap pagi. Itu sebagai bukti bahwa kamu sudah akad dengan Pak Guru bahwa kamu sanggup melaksanakan membaca Asmaul Husna setiap pagi, gitu ya. Walaupun kamu tidak belajar di sekolahan tapi di rumah, insya Allah nanti akan membaca Asmaul Husna setiap pagi. Demikian dari Pak Guru. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.